Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Himale Bima Kenza STMT selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan perkerasan jalan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dirman. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Silakan Dirman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menerangkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu makalah perhitungan lalu lintas perkerasan jalan yang kami hitung di ruas jalan lampu merah Sakinah dengan ruas jalan yaitu 3 cabang yang kami hitung selama 4 hari. Tujuan dari makalah ini dibentuk untuk yang pertama yaitu menjelaskan konsep perkelasan jalan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, membahas metode perhitungan LHR. Yang ketiga, menyajikan studi kasus sederhana dalam perhitungan LHR. Yang keempat, menjelaskan perhitungan lampu merah dan titik antri. Pengertian perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah lapisan material yang diletakkan di atas tanah atau subgrade untuk mendukung beban lalu lintas dan memberikan permukaan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Perkerasan jalan berfungsi untuk mendistribusikan beban kendaraan ke dasar tanah, mencegah kerusakan pada struktur jalan, serta memberikan daya cengkram yang baik untuk kendaraan, menurut Bina Marga tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkerasan jalan yang pertama itu beban lalu lintas, yang kedua kondisi tanah dasar, yang ketiga iklim dan cuaca, yang keempat biaya konstruksi dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan. Di sini kami mencari angka ekivalen dari rumus yang kami dapat dari sumber SKBI, yaitu 2.3.26.178 yang kami dapat di referensi jurnal yang ada di Google Scholar. Tentunya yang kami dapat yaitu penumpang mobil dengan rumus 0,0002 ditambah 0,0002 jadi didapat 0,004. Lanjut ke pola kerangka berpikir. Di sini yang kami susun yang pertama yaitu mengumpulkan jumlah kendaraan. Selanjutnya yaitu perhitungan LHR tahun ke-5 dan tahun ke-10, perhitungan angka ekivalen dari kendaraan 2 ton, 8 ton, 13 ton, dan 20 ton. Selanjutnya menentukan lintas ekivalen permulaan, selanjutnya menentukan lintas ekivalen akhir dari tahun ke-5 dan tahun ke-10, selanjutnya menghitung lintasan ekivalen tengah, dan menghitung lintasan ekivalen rencana. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan. Pembahasan kami yaitu pengambilan sampel di lalu lintas lampu merah Sakinah. Pengambilan sampel lalu lintas di lokasi lampu merah Sakinah, metode untuk mendapatkan data volume arus lalu lintas adalah dengan metode pencacahan arus lalu lintas atau track counting. Cara atau langkah-langkahnya pengambilan sampel yaitu mencatat semua jenis kendaraan yang lewat pada masing-masing arah. Kendaraan dicatat dalam interval 4 jam. Pengambilan sampel dilakukan pada waktu padatnya aktivitas. Waktu tersebut adalah pukul 4 sampai dengan jam 8 malam. Hari kedua yaitu 11 siang sampai jam 2 siang. Dan hari ketiga jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Sesuai dengan pengamatan di lapangan, pengambilan ini dilakukan dengan bantuan teman saya yang berjumlah 2 orang dengan saya. Semua siap di lokasi sebelum waktu pengambilan sampel dilakukan. Dan di sini ada dokumentasi yang kami ambil sesuai dengan tanggal. Dan di sini tabel yang kami buat pada tanggal 2 bulan 15 tanggal 2/15 tahun 2025 dari pukul 16 sampai 16.30. Roda 2 yang kami dapat yaitu 74 kendaraan dan kendaraan pribadi yaitu 56 dan bus 1. Pada jam 16.00 sampai dengan jam 17, kendaraan roda 2 yaitu 66 buah dan kendaraan pribadi yaitu 51. Pada waktu 17 sampai dengan 17.30, kendaraan roda 2 87 dan kendaraan pribadi yaitu 70.
pada pukul 17 sampai dengan 18 kendaraan pribadi 77, kendaraan roda 2 77, kendaraan pribadi 61. Pada waktu 18 sampai 18.30 kendaraan roda 2 48, kendaraan pribadi 31. Pada waktu 18.30 sampai jam 8 malam kendaraan roda 2 didapat 126 dan kendaraan pribadi didapat 95 kendaraan. Jadi total dalam perhitungan 4 jam kami dapat pada hari pertama dari pukul 16 sampai 20 atau jam 8 malam didapat kendaraan yaitu 842 kendaraan. Dan pada tabel ketiga dan perhitungan pada tanggal 20/12 tahun 2025 didapat kendaraan pada mulai jam 11 sampai dengan jam 14 siang. Total jumlah kendaraan dalam 4 jam yaitu 450 kendaraan. Dan di hari terakhir yaitu hari ketiga pada tanggal 24 bulan 2 tahun 2025 kendaraan yang kami dapat dalam 4 jam dari pukul 6 sampai dengan 10 pagi yaitu 561 kendaraan. Baik, kita langsung ke perhitungannya. Diketahui kendaraan 2 ton yaitu 1.625 kendaraan, kendaraan 8 ton didapat 214 kendaraan, kendaraan 13 ton didapat 9 kendaraan, dan kendaraan 20 ton didapat 5 kendaraan. Jadi diketahui hasil kendaraan 2 ton dikali dengan rumus yaitu 1 ditambah 0,05 pangkat 4 didapatkan hasil 1975,1. Untuk semua kendaraan rumusnya sama. Baik, kita langsung ke LHR pada tahun kelima dan tahun ke-10. Pada tahun kelima, hasil dari penjumlahan yang di atas kita turunkan dan dikali dengan rumusnya 1 1975,1 ditambah dikali 1 ditambah 0,08. 0,08 ini adalah rumusnya dan pangkat 5 ini adalah 5 tahun. Jadi didapatkan hasil yaitu 2.902. Sama dengan perhitungan pada tahun ke-10. Rumusnya yaitu 1 ditambah 0,06 pangkat 10 dan pangkat 10 itu adalah 10 tahunnya. Didapatkan hasil 3.537,1. Kita langsung ke perhitungan ekivalen atau masing-masing kendaraan. Pada kendaraan 2 ton ekivalennya yaitu 0,004, pada kendaraan 8 ton yaitu 0,1593, pada kendaraan 13 ton yaitu 1,0648, pada kendaraan 20 ton yaitu 1,0375. Selanjutnya yaitu menghitung lintas ekivalen permulaan dengan rumus 0,50 dimasukkan dengan hasil perhitungan yang di atas tadi yaitu 1975,1 dan dimasukkan angka ekivalennya yaitu angka ekivalen dari kendaraan 2 ton 0,0004 didapatkan hasilnya yaitu 0,39502. Sama dengan perhitungan yang awal. Untuk kendaraan 8 ton, 13 ton, dan 20 ton perhitungannya sama. Baik, kita ke perhitungan menghitung lintas ekivalen akhir pada tahun kelima dan tahun ke-10. Pada tahun kelima, rumus dimasukkan hasil perhitungan yang di atas yaitu 2.902,0 dan dimasukkan angka ekivalennya yaitu 0,0004 sama dengan dapatkan hasilnya yaitu 0,5804. Baik, kita akan menghitung ke lintas ekivalen tengah atau LET dengan rumus LET per 5 atau sama dengan 1/2 LEP ditambah LER. Dapatkan hasil yaitu setengah 30,07202 ditambah 44,1814. Dapatkan hasil yaitu 13,12671. Selanjutnya yaitu menghitung lintas ekivalen rencana dengan rumus LER sama dengan LET dikali UR. Jadi dapat 5/10 dapatkan hasil 37,12671 dikali 5/10
sama dengan 18,5633. Perhitungan lintas ekivalen rencana sudah selesai dan kita akan membahas tentang perhitungan jumlah lalu lintas. Jadi kita menghitung jumlah lalu lintas per jamnya itu bagaimana dengan rumus LHR jumlah perhitungan kendaraan selama 3 hari dibagi dengan lamanya pengambilan perhitungan, maka didapat LHR sama dengan 842 ditambah 450 ditambah 561 dibagi 12 jam atau 4 jam dikali 3, maka didapat dalam 12 jam maka didapat 154,41 kendaraan, maka dibulatkan menjadi 155 kendaraan per jam. Jadi jumlah lalu lintas per hari rata-rata LHR yang melalui ruas Jalan Lampu Merah Sakinah adalah 155 kendaraan per jam. Nah, sudah di sini perhitungan sudah selesai. Kesimpulan dan saran dari kelompok kami, kesimpulan, perkerasan jalan memiliki peran vital dalam mendukung sistem transportasi yang efisien dan tahan lama. Pemilihan jenis perkerasan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Selain itu, perhitungan LHR sangat penting dalam analisis kapasitas jalan dan perencanaan pemeliharaan jalan guna memastikan layanan infrastruktur yang optimal. Dengan memahami LHR, pengambilan kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Saran dari kelompok kami yang pertama itu pemerintah dan pihak terkait sebaiknya melakukan pemantauan rutin terhadap LHR untuk mendukung perencanaan infrastruktur yang lebih baik. Yang kedua, penggunaan material ramah lingkungan dalam perkerasan jalan perlu diperhatikan agar pembangunan lebih berkelanjutan. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan jalan perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban kerusakan yang berlebihan. Yang terakhir yaitu diperlukan inovasi dalam metode perkerasan dan material agar umur layanan jalan lebih panjang dengan biaya yang lebih efisien. Nah, daftar pustaka kami mengambil referensi dari jurnal yang ada di Google Scholar. Contohnya yaitu Kementerian PUPR tahun 2020, pedoman perkerasan jalan, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.